Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak Numi, kita kembali lagi pelajaran tematik subtema 3 ya, masih di tema 4. Nah, kalau semalam kita mempelajari subtema 3-nya itu muatan IPA. Nah, sekarang kita akan mempelajari pada subtema 3 ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, masuk ke ilmu pengetahuan sosial. Bicara ilmu pengetahuan sosial, kita akan bicara interaksi sosial. Interaksi sosial ini ada di buku kamu halaman 112. Kamu buka bukunya halaman 112. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah interaksi yang terjadi di dalam sosial atau di dalam masyarakat. Kalau bicara interaksi berarti ada dua orang atau lebih yang sedang berbicara. Itu namanya interaksi sosial, interaksi yang berada di dalam sosial atau di dalam masyarakat. Nah, apa saja interaksi di dalam sosial itu? Gunanya untuk apa? Ya, untuk semua bidang ini ya. Yang pertama itu adalah bidang ekonomi. Nah, kalau bidang ekonomi, kamu apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Ekonomi itu berbicara tentang uang, ya, berbicara tentang uang dan keuangan. Nah, kamu bisa lihat buku di halaman 112. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung sama lain. Nah, ada keuntungan. Kan tadi kita udah belajar interaksi. Interaksi berarti ada A dan B. Berarti ada keuntungan dalam bidang ekonomi antara si A dengan si B itu tadi. Nah, hubungan dalam perdagangan. Nah, perdagangan apa misalnya? Contohnya apa? Jual beli di pasar. Nah, ini terjadi di mana? Di pusat pasar atau di pusat perbelanjaan. Apa contohnya? Perdagangan, penjualan. Nah, ini kan terjadi interaksi antara pembeli dengan penjual, maka terjadilah interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Kamu bisa lihat di buku. Misalnya apa? Tidak hanya ini ya, tidak hanya di pasar saja, tapi di rumah sakit, di tempat pusat belajar juga gitu ya. Jasa paket, kurir dan sebagainya. Tahu kan kalau misalnya kamu pesan online gitu kan, itu juga disebut jasa. Iya, nah seperti itu ya. Yang menggunakan proses transaksi uang. Nah, makanya kita bicara ekonomi. Bisa kalau cara ekonomi ada uang dan keuangan. Interaksinya terjadi antara penjual dengan pembeli gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bidang politik. Pasti kalau bidang politik itu kayak mana misalnya? Contohnya apa? Ayo coba berpikirnya. Contohnya itu misalnya saat kita ingin melakukan pemilihan pemilu. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan pemilu. Nah, ini juga ada interaksi. Interaksi apa? Misalnya Umi mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD. Nah, pasti Umi akan berinisiatif untuk mengunjungi masyarakat. Hal apa yang nanti akan Umi lakukan ketika Umi bakal dipilih gitu. Kalau misalnya pusing, Umi contohkan aja ya di kelas. Nah, misalnya kita mau nih di kelas 5B nih, belum ada nih pemilihan ketua kelas. Nah, Umi pilih atau kita tunjuk kandidatnya, orangnya, misalnya siapa, Mufid atau Sabit atau siapa lagi, Aska dan sebagainya. Nah, kita panggil mereka ke depan. Nanti kalau saya jadi ketua kelas Umi, saya akan buat di kelas ini seperti ini. Tidak, kalau berbicara langsung saya catat, langsung kasih Umi gitu. Atau kita kenakan sanksi atau denda dan sebagainya. Nah, itu kan termasuk dalam interaksi kamu sebagai calon yang untuk jadi pemimpin kepada orang yang akan kamu pimpin nanti, seperti itu ya dalam bidang politik. Nah, yang ketiga adalah dalam bidang sosial budaya. Maksudnya gimana? Misalnya kita berbudaya budaya kita budaya itu banyak keragaman ya. Kita bicara budaya dari suku dulu ya, suku kita misalnya apa, Jawa. Nah, kita ingin atau misalnya suku kita itu suku Melayu gitu kan. Nah, kita pergi ke suatu tempat yang banyak mayoritas itu orang yang banyak orang yang paling banyak menganut, orang yang paling banyak
apa sih maksudnya, dia paling banyak sukunya itu mayoritas sukunya Jawa, berarti orang yang paling banyak pakai berarti orang yang paling banyak Jawa gitu, seperti itu. Nah gitu. Nah tiba-tiba kita kan orang Melayu aslinya, kita ke Jogja misalnya, Jogja itu kan mayoritas biasanya itu Jawa. Nah ketika kita di sana kita harus bisa berinteraksi sosial dengan mereka gitu, seperti itu. Nah yang kedua, ini contoh ya, misalnya ini kampanye ya, kampanye di sini misalnya ke suatu daerah. Nah yang ketiga adalah bidang moral ini apa contohnya ketika kita gotong royong. Nah ketika kita gotong royong misalnya di desa kamu, karena sering terjadi hujan terus penumpukan sampah banyak, diadakanlah oleh pemerintah atau oleh kepala desa atau RW setempat untuk melakukan gotong royong. Nah, diumumkan kepada seluruh bapak-bapak, pemuda-pemudi setempat untuk melakukan gotong royong. Nah, terjadi interaksi sosial, berbicara di situ kan. Nah, itulah dia disebut interaksi sosial ya. Contohnya itu seperti gotong royong. Terima kasih untuk video penjelasan dari Umi. Tugasnya nanti kamu lihat setelah kamu mendengarkan video ini ya, akan Umi share di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.